Buat kalian yang beragama Muslim, atau mungkin orang Katolik atau Kristen Protestan sendiri, mungkin bingung kenapa agama Katolik dan Kristen Protestan harus dipisahkan. Padahal kalau dari pelajaran SD yang kita terima dulu, agama Katolik dan Kristen Protestan sangat mirip, misalnya sama-sama beribadah di gereja dan merayakan Natal, Paskah, dan sebagainya. Apa sih perbedaan antara keduanya? Nah, di video ini aku akan mencoba menjawab keingintahuan kalian. Pertama-tama aku ingin meluruskan salah pemahaman banyak orang terhadap istilah Kristen. Kristen didefinisikan sebagai agama yang dibawa oleh Yesus Kristus, atau Nabi Isa kalau dalam Islam. Agama Kristen pecah menjadi 3 aliran gereja, karena perbedaan pendapat para pengikutnya, yaitu Kristen Ortodoks, misalnya Kristen Koptik yang ada di Mesir, kemudian Kristen Katolik, dan Kristen Protestan. Jadi salah kaprah tuh kalau menganggap Kristen itu identik dengan Protestan saja. Misalnya ada yang nanya, kamu Kristen apa Katolik? Padahal dari pengertiannya, Katolik pun sebenarnya juga termasuk Kristen. Terus kesalahpahaman lain tentang agama Kristen, bahwa orang Kristen mengakui ada 3 Tuhan. Itu salah besar. Sama seperti Islam dan Yahudi, Kristen mempercayai hanya ada satu Allah atau Tuhan saja. Kristen adalah agama monoteisme. Hanya bedanya, Kristen mengakui satu Tuhan tersebut memiliki 3 pribadi, yakni Bapa, Sang Pencipta, kemudian Putra yaitu Yesus Kristus, atau Tuhan yang menjelma menjadi manusia, dan Roh Kudus yaitu Tuhan yang ada di hati tiap manusia. Namun ketiganya tetap satu kesatuan yang disebut Tritunggal. Agama Katolik dan Protestan berpisah karena adanya perbedaan-perbedaan yang mereka sudah nggak bisa disatukan lagi. Berikut ini perbedaan antara kedua agama tersebut. 1. Agama Katolik mengakui Paus, dan agama Kristen Protestan tidak mengakuinya. Ini adalah perbedaan paling utama antara Kristen Protestan dan Katolik. Paus adalah pemimpin tertinggi umat Katolik. Paus bertahta di Vatikan di Roma. Paus pertama adalah Saint Petrus yaitu pemimpin dari ke-12 murid Yesus. Dari kemunculan agama Kristen sejak abad pertama hingga sekarang sudah ada sekitar 300 Paus. Paus sekarang adalah Paus Fransiskus pertama yang menggantikan Paus Benediktus ke-16. Namun agama Protestan tidak mengakui Paus dan tidak memiliki pemimpin tertingginya. Alasannya bisa ditelusuri dari abad pertengahan di Eropa. Pada zaman itu, Paus Leo ke-10 ingin membangun gereja terbesar dan terindah di dunia yang disebut Basilika Saint Petrus di Vatikan, dan sampai sekarang bangunannya masih ada. Paus Leo ke-10 kemudian melakukan hal-hal yang sebenarnya nggak sesuai dengan ajaran Katolik sendiri untuk mencukupi dana pembangunan gereja tersebut, salah satunya adalah dengan menjual surat pengakuan dosa. Hal ini diprotes oleh seorang pendeta bernama Martin Luther yang akhirnya memutuskan untuk memisahkan diri dari gereja Katolik. Karena memprotes gereja Katolik, maka pengikut Martin Luther kemudian disebut sebagai Protestan. Dua. Orang Katolik membuat tanda salib, dan orang Protestan tidak. Cara termudah membedakan yang mana orang Katolik dan yang mana orang Protestan adalah dengan memperhatikan saat mereka mau makan. Sebelum makan, biasanya orang Katolik membuat tanda salib, sedangkan orang Protestan tidak, cuma hanya saja berdoa seperti biasa. Tanda salib ini digunakan sebelum dan sesudah berdoa. Tanda salib dibuat dengan tangan telunjuk kanan menyentuh dahi, dada, bahu kiri dan bahu kanan secara urut. 3. Perbedaan kitab suci. Apakah nama kitab suci orang Kristen? Aku sering bingung kalau dengar ada yang jawab kitab suci agama Kristen itu Injil. Sebenarnya nama kitab suci orang Katolik dan Protestan itu sama, yaitu Alkitab. Injil hanyalah sebagian kecil dari Alkitab yang khusus menceritakan kehidupan Yesus. Nah, Alkitab orang Katolik dan Protestan ternyata berbeda. Alkitab Katolik lebih tebal daripada Alkitab umat Protestan, soalnya di dalam Alkitab Katolik ada tambahan 12 kitab yang dinamakan Deuterokanonika. Dan kitab-kitab tersebut nggak diakui kebenarannya di agama Protestan.
Implikasi dari nggak diakuinya kitab-kitab ini yaitu orang Protestan tidak mempercayai adanya api penyucian atau purgatori, yaitu wilayah di antara surga dan neraka, yang dipercayai oleh orang Katolik, soalnya doktrin ini cuma ada di kitab Deuterokanonika. 4. Masalah penafsiran kitab suci. Kalau kitab sucinya saja sudah beda, apalagi penafsirannya. Dalam Katolik, orang biasa tidak boleh menafsirkan kitab suci. Satu-satunya yang boleh menafsirkan kitab suci hanyalah magisterium, yaitu para ahli-ahli agama yang berpusat di Roma. Orang-orang Katolik di seluruh dunia tinggal mengikuti saja penafsiran dari magisterium tersebut dan gak boleh menafsirkan kitab suci menurut pengertian mereka sendiri. Sedangkan menurut ajaran Protestan, semua orang punya hak yang sama dalam menafsirkan kitab sucinya, tidak dimonopoli pemuka-pemuka agama aja. Sekilas kelihatannya lebih enak ajaran Protestan, soalnya lebih bebas. Namun ternyata ada dampak signifikannya. Umat Katolik di seluruh dunia lebih bersatu karena memiliki satu pendapat yang sama tentang kitab suci. Jadi, agama Katolik cuma ada satu di dunia ini dan gak terbagi-bagi menjadi aliran-aliran yang lainnya. Sebaliknya, kaum Protestan yang kalau dihitung-hitung sebenarnya jumlah pengikutnya lebih banyak dari Katolik, terpecah-pecah menjadi aliran-aliran yang lebih kecil yang disebut sebagai denominasi. Aliran-aliran ini muncul karena perbedaan penafsiran antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, misalnya ada karismatik, Pentakosta, Metodis, Baptis atau GBI, Gereja Kristen Jawa, Gereja Batak, Advent, Mormon, maupun yang lainnya. Lima. Pemuka agama Katolik memiliki hierarki atau tingkatan, sedangkan Protestan tidak. Para pemuka agama Katolik memiliki hierarki, seperti romo atau pastor, uskup, kardinal, dan paus. Dengan adanya tangga hierarki itu, para pemuka agama Katolik bisa naik jabatan, bahkan bisa jadi paus. Semua paus juga dulunya berawal dari romo atau pastor biasa. Akan tetapi, pemuka agama Protestan atau pendeta, tidak memiliki hierarki semacam itu. Karena pemuka agama Katolik ada hierarkinya, maka gereja Katolik juga punya hierarki, yaitu kapel atau gereja kecil, kemudian gereja paroki yaitu tempat kedudukan pastor, kemudian katedral yaitu tempat kedudukan uskup atau kardinal, dan basilika atau tempat kedudukan paus. Semakin tinggi tingkatannya, biasanya ukurannya juga semakin besar. Sedangkan gereja Protestan gak punya hierarki. Jadi, biasanya yang namanya katedral itu gereja Katolik, dan walaupun ada juga beberapa gereja Protestan yang pakai istilah nama katedral. 6. Pemuka agama Katolik tidak boleh menikah, sedangkan Protestan boleh menikah. Para pemuka agama Katolik mulai dari pastor hingga paus, nggak boleh menikah alias hidup membujang selamanya. Istilahnya dalam Katolik yaitu hidup selibat. Hal ini agar beliau-beliau bisa berkonsentrasi dalam mengajarkan agama Katolik. Tetapi dalam gereja Protestan, pendeta diperbolehkan menikah. Tujuh. Perempuan bisa menjadi pemuka agama dalam Protestan, sedangkan dalam Katolik dilarang. Dalam Katolik, hanya laki-laki yang boleh menjadi pastor, sedangkan perempuan tidak boleh. Sedangkan dalam Protestan, baik laki-laki dan perempuan diberikan hak yang sama menjadi pendeta, namun lebih seringnya kita melihat pendeta laki-laki. Namun, dalam agama Katolik, wanita yang ingin mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan dapat menjadi suster atau biarawati. Syarat menjadi suster sama dengan syarat menjadi pastor, yaitu tidak boleh menikah. Seorang suster juga harus memakai kerudung seumur hidupnya. Bahkan di negara-negara barat, pakaian suster yang serba tertutup ini sekilas mirip banget sama jilbab. Suster ini dulu biasa bekerja sebagai perawat, karena itulah ada kebiasaan di negara kita untuk memanggil perawat dengan sebutan suster. Delapan. Perbedaan dalam peribadatan. Peribadatan orang Katolik disebut misa, sedangkan peribadatan orang Protestan disebut kebaktian. Keduanya berbeda dalam hal isi maupun tata cara pelaksanaannya, walaupun sama-sama dilaksanakan pada hari Minggu. 9. Katolik mengkultuskan Bunda Maria, sedangkan Protestan melarang mengkultuskan Bunda Maria.
Nah, kalau tadi perbedaan Katolik dan Protestan di permukaan, sekarang kita akan lebih menyentuh ke inti ajarannya. Umat Katolik sangat mengkultuskan Bunda Maria, yaitu ibunda dari Yesus Kristus. Umumnya yang namanya orang Katolik memang sangat mencintai dan menghormati Bunda Maria. Sebagai penghormatan kepada Bunda Maria, dalam agama Katolik ada kebiasaan berdoa rosario yaitu semacam tasbih dengan liontin salib, dan berziarah ke Goa Maria setiap bulan Mei dan Oktober. Tapi di Protestan, nggak ada kebiasaan semacam itu, karena ajarannya memang melarang pengkultusan pada Bunda Maria. Jadi, kalau ada yang pakai rosario ataupun pergi ke Goa Maria, bisa dipastikan dia adalah orang Katolik. Sepuluh. Katolik mengakui para orang kudus atau santo dan santa, sementara Protestan tidak. Para orang kudus atau saint, dalam bahasa Inggris, disingkat dengan tulisan ST, dan ditaruh di depan nama, yang merupakan orang-orang yang memiliki iman yang sangat kuat, sehingga dipercaya sudah masuk surga. Orang kudus laki-laki disebut santo, sementara yang perempuan disebut santa. Nama-nama para saint ini biasanya digunakan sebagai nama gereja, misalnya Gereja Santa Maria, Gereja Santo Petrus, dan lain-lainnya. Para saint ini punya hari perayaannya sendiri-sendiri, misalnya Hari Raya Saint Valentine, dirayakan tiap 14 Februari. Nama-nama para saint ini juga digunakan sebagai nama baptis, dengan harapan ketika dewasa mereka bisa meneladani para orang kudus yang namanya dipakai tersebut. Dalam agama Protestan, pemujaan pada para santo dan santa dilarang keras. Bahkan orang Protestan umumnya menggunakan nama-nama nabi, bukannya nama-nama santo atau santa sebagai nama baptisnya, seperti Abraham, Samuel, Daniel, maupun yang lainnya. Sebelas. Agama Katolik boleh menggunakan patung, sedangkan Protestan tidak. Gereja Katolik biasanya dihiasi dengan patung-patung, entah itu patung Yesus, Bunda Maria, atau para santo dan santa, hingga patung para malaikat. Maksudnya agar punya pandangan seperti apa mereka itu, dan gak abstrak. Akan tetapi, kaum Protestan mengharamkan penggunaan patung dalam gereja, soalnya dianggap sebagai berhala. Nah, implikasi dari pelarangan patung ini, salib Katolik memiliki patung Yesus di tengahnya, sedangkan salib Protestan hanya salib biasa tanpa patung di tengahnya. Jadi kalian bisa membedakan apakah seseorang itu Katolik atau Protestan dari salib di rumahnya. (12) Katolik mengakui 7 sakramen, sementara Protestan hanya 2 sakramen. Sakramen adalah bentuk upacara suci yang wajib dilakukan penganut Kristiani sepanjang hidup mereka. Gereja Katolik mengakui ada 7 sakramen, yaitu baptis atau masuk agama Kristen, Krisma, yaitu diberikan pas menginjak remaja, kemudian Ekaristi, yaitu yang biasa dilakuin umat Katolik di gereja tiap hari Minggu, kemudian imamat yaitu pentahbisan menjadi pastor atau romo, pernikahan, pengakuan dosa, dan pengurapan orang sakit, yaitu diberikan saat sakit parah dan hampir meninggal. Namun, dalam gereja Protestan, hanya diakui 2 sakramen, yaitu baptis dan Ekaristi. Sakramen Ekaristi dalam ajaran Protestan juga tidak dilakukan setiap hari Minggu, namun hanya pada perayaan hari-hari besar saja. Itulah sekelumit perbedaan antara Protestan dan Katolik. Sebenarnya masih banyak lagi kalau mau mempelajarinya. Walaupun banyak perbedaan, intinya sih kedua agama ini tetap sama, yaitu baik Katolik dan Protestan mengajarkan untuk melayani Tuhan dan berbuat baik bagi sesama. Bagaimana menurut kalian? Ada tambahan? Silahkan tulis di kolom komentar.